Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki apa yang diharapkan dan berkah, amin. Ada bahasa yang pas sekarang ini untuk PSSI, yaitu pelan tapi pasti. Sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tak hanya dari segi ranking yang terus mengalami peningkatan, tapi juga dari segi kedalaman. Boleh dibilang Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang menunjukkan keseriusan dalam membangun sepak bola. Mereka membuat keputusan dalam mencari pemain-pemain keturunan dari penjuru dunia, menjadi salah satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia yang sampai sejauh ini bisa bersaing di babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan kesuksesan Indonesia mengalahkan Arab Saudi kemarin serta mampu mengamankan peringkat 3 klasemen sementara membuat sorotan dunia kini mengarah perkembangan sepak bola Indonesia. Ya. Apalagi dengan koneksi luar negeri, ya. Pak Erick Thohir nggak usah ditanyakan masalah koneksi mengoneksi. Ya. Yang terbaru ya, bertemu dengan legenda sepak bola dunia. Ya. Jadi banyak sama dengan Abidal dan Fabio Faro, ya, mereka bahkan memprediksi kalau Timnas Indonesia suatu saat bakal menjadi salah satu raksasa sepak bola di Asia. Ya. Jadi inilah kita akan sedikit mengulasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing di tim-tim elit Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Melihat perkembangan yang bagus ini, ya, yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan ya, di babak ronde ketiga ini Timnas Indonesia berada di grup neraka bersama tim-tim langganan Piala Dunia, berhasil unjuk gigi sebagai tim underdog yang penuh akan kejutan. Bagaimana enggak ya, coba menjadi tim debutan serta punya ranking FIFA paling rendah, Indonesia mampu menahan imbang tim Australia, bahkan berhasil ya, mencuri poin dengan Arab, yaitu 4 poin di Piala Dunia, ya. Padahal Saudi Arabia tahu di Piala Dunia tahun 2022 lalu mampu mengalahkan juara dunia Argentina. Dan berkat kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia berhasil amankan peringkat ketiga klasemen sementara. Setelah pasukan Sintayong yang menang head to head, ya, sekarang Indonesia harus siap-siap untuk menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Nah, hal ini tentu saja tidak ujuk-ujuk. Ini perlu kerja keras, ya. Itulah yang ditunjukkan oleh semua lini di Timnas Indonesia. Kemajuan Timnas Indonesia tak lepas memang dengan tangan dinginnya pelatih Sintayong dan juga Ketua Erick Thohir. Bahkan bersama pelatih asal Korea Selatan itu, tim Garuda pada akhirnya mampu
membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia, dan hanya di era Pak Erick Thohir aja yang berani membuat gebrakan-gebrakan baru, membuat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan sampai detik ini Pak Erick bersama Sintayong masih terus berupaya menambahkan kekuatan timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain-pemain keturunan ya tentunya punya grade A ya, dari Eropa. Salah satu yang paling dekat untuk saatnya adalah Oleh Romeni. Oleh Romeni adalah sosok striker yang kadang-kadang bisa menyempurnakan kekuatan timnas Indonesia pada tahun depan. Kita tahu sementara kekurangan di timnas sekarang adalah di lini depan. Sementara melihat situasi yang ada saat ini, sebuah hal yang cukup wajar kalau timnas Indonesia mendapatkan banyak atensi dari dunia. Dan dengan koneksi beberapa hal ya, Pak Erick Thohir itu semua diajak kerjasama, baik itu dari negeri Jepang, Eropa, Belanda, ya, Inggris, semua diajak kerjasama, termasuk Argentina. Dari pandangan yang luar biasa Pak Erick Thohir ini, supervisi yang luar biasa ini, ya, kita tentunya berbangga, kita tentunya mengucapkan terima kasih. Sekelas Pak Erick Thohir mau capek-capek untuk membina, untuk mengangkat timnas Indonesia. Kalau dipikir apa yang dicari Pak Erick Thohir ya. Finansial nggak usah ditanya, kepopuleran nggak usah ditanya. Jadi Pak Erick Thohir adalah kerja ikhlas. Maka dari itu hasil yang ditunjukkan luar biasa karena tidak dimuati dengan trik-trik politik atau trik-trik yang negatif, sehingga hasilnya luar biasa, di luar nalar, sekali lagi di luar nalar. Kita tidak pernah bayangkan timnas Indonesia secepat ini sudah mendekati ikut Piala Dunia. Ya, mari kita dukung timnas, dukung Pak Erick Thohir, dan kita semua bersatu agar supaya timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Terima kasih, merdeka.